Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futihat. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Saya di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen perbankan. Di dalamnya itu terdapat mengenai dasar hukum bank, dasar hukum dari bank, fungsi bank, pengertian bank, serta sejarah bank mandiri dan juga jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu dasar hukum bank. Dasar hukum bank itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yaitu mengenai pengertian bank, yang menyatakan bahwa pengertian eh, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk jasa pembayaran lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua itu dasar hukum bank. Dasar hukum bank perbankan syariah, yaitu dasar hukum perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun fungsi dari bank tersebut adalah: 1. Menghimpun dana, 2. Menyalurkan dana, dan 3. Memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya perbankan lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah singkat Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998, di mana bank ini merupakan bagian dari rekonstruksi terstrukturnya bank-bank yang ada di Indonesia itu pada 4 bank, yaitu yang pertama itu 1 Bank Bumi Daya, yang kedua Bank Dagang Negara, yang ketiga Bank Ekspor Impor Indonesia, yang keempat yaitu Bank Pembangunan Indonesia. Keempat bank ini mempunyai perannya masing-masing dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian keempat bank ini menyatu menjadi satu yang kita kenal yaitu sebagai Bank Mandiri. Yang terakhir yaitu penjelasan mengenai bank berdasarkan jenis dan fungsinya, yaitu yang pertama bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya itu memberikan jasa lalu lintas layanan pembayaran. Yang sifat jasanya itu yang diberikannya itu adalah umum, dalam artiannya itu dapat memberikan seluruh jasa layanan perbankan yang ada. Begitupun dengan wilayah operasionalnya. Bank umum ini dilakukan di seluruh wilayah. Yang kedua yaitu Bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang berprinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan BPR ini jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum yang hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana saja. Bahkan bank BPR ini juga tidak bisa menerima simpanan giro. Begitu pula dengan jangkauan wilayahnya. Bank BPR ini sangat terjangkau wilayahnya. Maksudnya hanya wilayah tertentu saja yang dapat didirikan, yang dapat berdiri di bank ini. Dan juga untuk modal bank BPR ini cukup kecil dibandingkan dengan bank umum. Di samping kedua jenis bank ini, dalam prakteknya masih terdapat satu jenis bank, yaitu bank yang terbesar, pusatnya bank, yaitu Bank Indonesia, bank sentral. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia ini didukung oleh 3 pilar. Nah, 3 pilar ini merupakan 3 bidang tugasnya. Nah, ketiga bidang ini, yang pertama itu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi kinerja bank. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian bank atau segala macamnya itu yang tadi saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.